seorang wanita berusia 39 tahun yang bekerja di sebuah universitas sebagai direktur penerimaan mahasiswa. Dia masih merasa terpukul oleh kematian mantan pacarnya di masa lalu, meskipun ia telah menikah dengan orang lain selama 20 tahun dan kini ia telah menjadi seorang janda. Hingga pada akhirnya ada seorang remaja yang akan mendaftar ke universitasnya dengan memiliki nama yang sama dengan kekasihnya di masa lalu. Mari kita simak cerita sebuah film drama romantis Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2004. Tante yang sedang mempercantik wajahnya ini bernama Louise Harrington. Ia bersiap-siap dan hendak berangkat ke kantornya tempat bekerja, yang dimana Tante Louise bekerja di salah satu universitas kesenian. Ia di sana sebagai direktur penerimaan mahasiswa, dan mantan suaminya si Tante pun bekerja di tempat yang sama. Ia bernama Peter. Meskipun sudah bercerai, mereka tetap menjalin hubungan dengan baik. Setiap jam istirahat pun mereka selalu makan dan mengobrol bersama. Karena tidak ada teman di sana, Louise pun menganggap Peter sebagai teman baiknya. Ketika akan bergegas untuk pulang dari kantornya, si Tante melihat ada surat yang tergeletak yang mengganjal roda meja, yang dimana itu adalah surat pendaftaran yang dikirim oleh seorang pemuda untuk mendaftar di kantornya. Si Tante Louise pun sedikit kaget melihat nama dari sang pemilik surat tersebut. Tanpa berpikir panjang kemudian Louise pun menghubungi nomor yang tertera di surat tersebut untuk menyuruhnya datang ke kantornya pada hari Senin untuk melakukan wawancara sekaligus membawa hasil karya seni yang tertinggal saat pengiriman. Setelah itu Louise pulang dan langsung menuju rumah ibunya. Di sana Tante Louise mencari kotak tempat menyimpan barang kenangan-kenangan masa lalunya. Dan ternyata tersimpan nama yang sama dengan nama seseorang yang mengirim surat pendaftaran tadi, dan di kotak terdapat foto laki-laki. Diketahui Louise mempunyai kenangan yang sangat dalam dengan pacarnya di masa lalu yang bernama F. Scott, yang kepergiannya dikabarkan meninggal dalam sebuah kecelakaan hingga membuat Louise tidak bisa melupakannya. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Tante Louise pun telah berada di kantornya dan menunggu kedatangan pria yang akan melakukan wawancara itu, dengan sedikit gelisah dan penasaran dengan orang yang bernama mirip mantannya itu. Kemudian Scott pun datang, seorang remaja yang langsung masuk ke kantor Louise dengan watados. Meskipun telat datang, ia langsung menyapa si Tante dan membuat si Tante makin tidak fokus. Kemudian Louise pun meminta hasil karya dari Scott, walaupun sebenarnya si Tante tidak terlalu fokus dengan apa yang dilakukan karena Tante Louise masih penasaran dengan sosok Scott ini. Ia terobsesi dengan Scott dan mengharap Scott adalah reinkarnasi dari mantan pacarnya dulu. Di tengah itu mantan suaminya datang untuk mengajak Louise minum dan mengobrol pada malam hari. Setelah Louise melihat hasil karya Scott dan melakukan sedikit wawancara, Scott pun pergi dengan terburu-buru karena Scott baru pertama kali melakukan wawancara yang membuatnya sedikit gugup. Kemudian Tante Louise pun mengejar Scott hingga ke halaman gedung, dan Tante Louise pun mengajak Scott untuk mampir ke rumahnya Tante Louise selagi mengisi waktu istirahatnya. Di sana Tante Louise mengajaknya minum intisari, dan dengan tanpa bebannya Scott bertanya kepada Tante, "Apakah tubuh Anda sudah pernah dilukis?" Tante Louise menjawabnya pernah satu kali. Dengan watados Scott mengungkapkan bahwa Scott ingin mencobanya. Si Tante pun cuma tersenyum. Dan betapa jahilnya tangan si Scott, kelakuannya pun membuat nafas si Tante semakin kencang dan tidak bisa ditahan untuk akhirnya. Setelah selesai Tante Louise pun mengatakan apakah bisa melakukannya lagi nanti. Scott pun pastinya mau, akan tetapi dia meminta untuk tidak mencampurkannya masalah pribadi ini dengan pekerjaannya. Kemudian Tante pun bersiap untuk kembali ke kantor dan mereka berjanjian untuk kembali bertamu besok malam. Singkat cerita, malam tiba, dan Louise pun terlihat minum dan mengobrol bersama Peter, mantan suaminya. Di sini Peter akan membicarakan tentang rahasia terbesarnya yang belum pernah Louise ketahui selama dalam hubungan pernikahan mereka. Peter mengungkapkan bahwa dirinya mempunyai penyakit kecanduan dengan seks.
Dan Peter telah melakukannya dengan banyak orang yang berbeda-beda, bahkan Peter lakukan dengan beberapa laki-laki juga. Bahkan Peter pernah lakukannya dengan Sammy, adik Loise yang merupakan seorang laki-laki. Peter mengungkapkan tidak ingin ada kebohongan dan ingin menjadi manusia yang lebih baik. Dengan kejujurannya dengan Loise, Peter ingin tenang untuk tidak lagi menutupi semuanya dari Loise. Hal itu malah membuat Loise syok dan tidak menyangka dan membuatnya sakit hati. Seketika itu Peter pun diminta untuk pergi dari rumah Loise. Keesokan harinya Scott pun kembali ke rumah Loise, dan Scott pun menanyakan keadaannya yang terlihat seperti habis menangis. Louis pun menceritakan semuanya tentang obrolannya bersama Peter. Setelah mendengarnya, Scott akhirnya mengatakan bahwa Peter ada rasa cemburu dan merasakan kedekatan mereka berdua, yang membuat Peter berusaha ingin kembali mendekati Loise, dan Scott dengan gentle-nya berkata, "Jangan pedulikan lagi, fokuslah dengan saya Karen, saya ingin bersama Anda." Kemudian malam hari mereka pergi untuk makan di sebuah warteg. Dan di sana terdapat temannya Scott yang sedang asik main kelereng. Ketika mereka asik saling sogok, teman Scott pun menyapa dan Scott pun menghampiri dan mengenalkan Loise dengan temannya. Singkat cerita, mereka kembali ke rumahnya Tante Louise. Sebelum melakukan peperangan, mereka berbincang dan berhayal sana-sini sampai akhirnya itu pun terjadi. Entah berapa ronde, yang jelas ketika pagi tiba Scott sudah tidak berada di sampingnya. Kemudian Tante Louise pulang ke rumah orang tuanya untuk curhat dan menceritakan semua cerita tentang mantan suaminya yang tidak pernah menyangka bahwa ternyata menyimpan kebiasaan buruk selama menjalani hubungan pernikahan dengan dirinya. Dan Louise pun mendebat adiknya yang mengapa begitu tega membantu mantan suaminya menutupi dan melakukan hal yang menjijikan dengan mantan suaminya itu. Adiknya hanya menjawab karena Peter telah memberikannya sejumlah uang. Pada keesokan harinya Louise menemui sahabatnya, di sana mereka curhat-curhatan bercerita panjang lebar mengenai Scott di masa lalu, dan Louise menceritakan tentang Scott yang sekarang yang mereka yakini sebagai reinkarnasi itu. Singkat cerita, Louise pulang ke rumah yang entah masuk dari mana tiba-tiba mantan suaminya sudah berada di dalam kamar, dan dia mengatakan bahwa dia hanya ingin dekat dengan Louise untuk kali ini saja, sampai akhirnya Peter pun menginap di tempat Louise. Namun tanpa diduga keesokan paginya Scott datang ke rumah Louise dan mengetahui adanya Peter membuat Scott terbakar cemburu hingga terjadi perdebatan. Louise pun menyuruh Peter untuk keluar mengalah, dan Scott menganggap bahwa Louise telah melakukan hubungan dengan Peter semalam, namun Louise membantahnya, karena saat berstatus suami istri pun Louise jarang melakukan hubungan dengan Peter. Namun karena rasa cemburu yang telah membakarnya, Scott pun tidak terlalu percaya dengan omongan Louise, dan Scott pun memutuskan untuk pergi. Singkat cerita, hasil karya Scott pun melalui proses penilaian, dan hasilnya mendapat penilaian yang bagus. Kemudian Scott kembali dipanggil untuk melihat hasil nilai yang didapatnya. Scott awalnya mengira bahwa ini hanya kelakuan Louise saja agar Scott bisa diterima. Namun Louise memberitahu bahwa itu murni hasil dari karya yang Scott buat, dan tidak ada nilai settingan di situ, dan dengan ini nampaknya membuat hubungan mereka kembali sedikit lebih membaik. Dan sampai di sini film pun selesai.